Ya, selamat datang di channel saya Dewa Aditya. Kali ini saya akan membahas newbie guide untuk aplikasi MetaTrader 4 di Android dan iOS. Ini materi yang sangat penting dan sangat bagus untuk dipelajari karena kedepannya akan sangat membantu untuk menambah penghasilan rekan-rekan semuanya. Sebelumnya jangan lupa like and subscribe-nya. Makasih. Jadi pada dasarnya MetaTrader 4 atau dikenal sebagai MT4 adalah sebuah software yang umum digunakan untuk trading forex. Platform ini sendiri dikeluarkan oleh MetaQuartz pada 2005 dan berfungsi untuk menghubungkan banyak broker dan trader. MT4 memfasilitasi trader dengan berbagai metode analisa pasar dan tersedia di berbagai operating system. Para trader bisa mendownload aplikasi ini di Play Store untuk Android, App Store untuk Apple, dan juga di Windows juga tersedia. Namun yang akan saya bahas kali ini adalah yang untuk versi mobile di Android dan juga iPhone. Iya, jadi setelah proses instalasi, trader bisa membuka aplikasi ini dengan cara mengklik ikonnya tentu saja. Dan ini adalah tampilan yang akan muncul setelah itu. Ya, pertama-tama silakan klik 3 garis yang ada di kiri atas. Maka akan muncul sidebar menu. Di sidebar menu ini kita bisa melihat beberapa informasi, yaitu terdapat nama dari trader, kemudian ID, kemudian server, dan broker. Di sini kita pakai contoh Tuan Donald Duck dengan brokernya EBS. Kemudian ID-nya kita bisa lihat sendiri di sana dan dia menggunakan server real 8. Jadi EBS real 8. Terus kita bisa lihat juga terdapat pita kuning yang miring itu dengan tulisan real. Ini menyatakan bahwa akun dari si Donald Duck ini merupakan akun real dan menggunakan uang beneran ya. Selain itu terdapat juga beberapa submenu di sana seperti quotes yang kita lihat di awal itu, ada charts yaitu grafiknya, ntar kita bahas, trade ntar kita bahas juga, kemudian terdapat history juga, itu penting juga, dan mailbox yang tidak terlalu penting, news, economic calendar yang tidak terlalu penting juga, message, Traders Community. Traders Community ini nanti akan terhubung dengan MQL5 ya. Jadi kalau teman-teman yang ingin melihat performa dari trader lain bisa lewat situ. Tapi saya sarankan kalau ingin belajar bisa gabung-gabung komunitas di Telegram atau medsos lain yang berisi banyak traders. Jadi bisa saling sharing pengalaman. Terus di bawahnya ada trading application, setting, jurnal, dan tentang. Jadi itu kira-kira. Oke, kita bahas di bagian akun ya. Jadi di opsi akun ini kita bisa melihat yang paling atas adalah akun utama yang sedang aktif. Di situ kita bisa lihat informasi yang sama seperti sebelumnya, tapi dengan tambahan saldo berapa yang ada di sana atau balance. Kemudian di bawahnya ada akun yang terkoneksi ke aplikasi kita, MetaTrader kita. Nah, di situ kita bisa lihat yang paling bawah ada akun yang berwarna hijau pitanya. Itu adalah akun demo yang dimana dana yang tersimpan di sana berupa dana demo ya atau dana palsu ya. Jadi tidak bisa di trading dengan mengharap keuntungan. Oke, itu saja. Ya, untuk mengelola akun, jadi kita bisa lihat di screen, itu ada opsi manage account.
ketika kita klik manage account itu akan muncul screen berikutnya adalah open a demo account atau login to an existing account. Nah, jika teman-teman sudah memiliki account sebelumnya, teman-teman bisa pilih login to an existing account. Jika teman-teman ingin mencoba dengan akun demo juga bisa membuat langsung di sana. Nah, jika teman-teman sudah memiliki account, jadi yang muncul adalah screen berikutnya itu yang ada teman-teman harus mengetik memasukkan nama brokernya dan server berapa, teman-teman. Ada bisa EBS Real 2, EBS Real 8, Ignas Real berapa gitu. Dan ketika teman-teman sudah memasukkan brokernya, servernya juga akan masuk opsi untuk memasukkan ID dan juga password. Kemudian tinggal sign in. Oke, sekarang kita akan membahas tentang quotes. Jadi di halaman quotes itu kita akan melihat berbagai jenis mata uang. Seperti di sini kita lihat paling atas adalah AUD USD, ini berarti Australian Dollar dengan USD ya. Ada beberapa 7 jenis major pair atau pair yang paling sering diperdagangkan. Antara lain ada Euro USD, GBP USD, USD JPY, USD CHF, USD CAD, AUD USD dan juga NZD USD ya. Di situ kita bisa melihat juga berbagai informasi dan kita perlu tahu cara membaca quotes ini. Angka yang sebelah kiri merupakan angka bid dan angka sebelah kanan adalah angka as. Nah, di sana selisih antara harga bid dan as akan menjadi spread. Jadi jika kita lihat di sana ada kayak AUD USD dia memiliki spread sebesar 22 poin. Sedangkan Euro USD memiliki spread 8. Jadi ini cara menghitungnya adalah angka keempat setelah angka 0 dikurangi antara harga bid dan as. Jadi kita akan mendapatkan selisihnya, spreadnya itu. Jadi spread tersebut semakin besar spreadnya, maka ketika kita melakukan transaksi bisa dibilang semakin susah untuk mendapatkan profit, karena terutama jika misalnya kita melaksanakan buy for example, terus spreadnya tinggi, besar spreadnya, jadi kita harus mencapai harga yang jauh lebih ke atas dari sebelumnya untuk mencapai profit. Nah, terus kita juga bisa melihat di sini di mana ada cara membaca quotes ya. Euro USD 1.21241. Di sini euro berperan sebagai base currency dan USD sebagai counter currency-nya. Kemudian pips itu adalah angka keempat di belakang koma. Tapi pengecualian untuk JPY di mana pada hitungan JPY itu pips adalah angka kedua di belakang koma. Ya. Seperti itu. Berikutnya adalah charts atau grafik. Jadi di aplikasi ini kita memiliki 3 opsi grafik. Yang pertama adalah line chart yang sangat simple tentunya. Kita bisa lihat di screen. Mungkin untuk orang awam paling gampang membaca ini dan paling gampang diserap informasinya. Kemudian kita juga memiliki bar chart yang agak unik. Jika kita perhatikan di sana, itu ada garis di kiri dan kanan dari garis vertikal tersebut. Itu menandakan garis opening dan closing per menitnya atau per periodenya. Karena kadang-kadang satu bar itu juga tidak hanya mewakili 1 menit, bisa mewakili 5 menit, 15 menit, dan seterusnya. Dan kemudian ada candlestick. Di candlestick kita lihat di sana, itu berupa seperti lilin atau tabung, di mana ada garis vertikalnya, kemudian dia ada garis ada tabung naik turunnya. Di grafik sendiri kita harus memahami bahwa grafik itu berubah sesuai dengan time frame-nya.
terdapat beberapa jenis time frame dari M1 1 menit, M5 5 menit, dan seterusnya. Ada H1 1 jam, H4 4 jam, D1 1 hari, W1 1 minggu, MN adalah 1 bulan. Time frame ini biasanya sangat mempengaruhi gaya dari si trader sendiri. Untuk trader yang suka main scalping, tentunya dia akan suka melihat grafik di kisaran time frame M1, M5. Terus yang suka main lama, dia pasti lihat di H1 atau D1 mungkin gitu. Atau jika orang ekonom mungkin lihatnya W1 untuk memprediksi market jangka panjang. Di situ juga terdapat fungsi untuk memunculkan indikator yang akan saya bahas di video berikutnya. Dan ada icon berbentuk panah yang jika kita klik, kita akan bisa menentukan koordinat yang ada di titik itu. Jadi itu lebih gampang ketika kita menentukan titik TP atau SL, atau di mana kita akan menentukan open posisi dengan cara itu. Jadi seperti itu. Ya, jadi di MetaTrader sendiri terdapat fitur news. News ini akan terus terupdate berdasarkan berita-berita yang mempengaruhi pergerakan mata uang. Namun saya sarankan bagi teman-teman, jika ingin memantau perubahan mata uang tertentu, sebaiknya langsung saja kita nonton berita terkait negara tersebut. Karena di sini yang ada di MetaTrader itu terdiri dari berbagai macam negara, yang mana tentunya trader tidak melaksanakan trading dengan berbagai mata uang kan, paling hanya beberapa saja. Dan biasanya tidak secepat update dari kantor-kantor berita ternama seperti CNBC dan lain sebagainya. Jadi saya sarankan jika ingin menggunakan transaksi jangka panjang atau H1, W1 dan lain sebagainya, sebaiknya kita melakukan analisis fundamental dengan cara mencari informasi di internet atau di TV. Di situ kita bisa mencari atau memprediksi pergerakan tren, apakah itu akan naik atau turun. Yang biasanya di komunitas trader terkenal dengan istilah bullish untuk tren naik dan bearish untuk tren turun. Nah, ini yang paling penting, itu open posisi. Di window open posisi ini kita melihat yang pertama adalah market execution. Ada beberapa opsi. Untuk pemula saya sarankan memilih market execution agar langsung dieksekusi open posisinya. Kemudian di bawahnya ada opsi lot. Kita bisa tentukan lot kita atau pertaruhan dari modal kita. Semakin besar angkanya, maka semakin besar keuntungan yang kita dapatkan, sama juga dengan kerugiannya. Jadi harap bijak dalam menentukan lot ini. Dan ada juga batasan, kalau misalnya kita punya modal cuman 100.000 atau di bawah 100.000, maka otomatis MT4 akan mencegah kita mengambil lot lebih dari 0,05 gitu. Karena kesannya sudah tidak mampu untuk menangani aktivitas trading tersebut. Nah, di bawahnya kita bisa melihat ada angka dengan garis merah dan hijau di bawahnya. Garis merah itu adalah untuk stop loss-nya, dan garis hijaunya adalah untuk take profit. Nah, kita bisa bayangkan jika kita melaksanakan open posisi buy, maka yang garis hijaunya akan berada di atas harga saat ini, dan garis merahnya akan berada di bawah dari open posisi kita. Karena pada dasarnya pada saat kita mengambil posisi buy, maka kita berharap harga akan naik. Di situ kita akan mendapatkan keuntungan. Dan sebaliknya, jika kita mengambil posisi sell, maka kita berharap harga akan turun.
Jadi di garis hijau itu adalah angka yang lebih rendah daripada angka open posisi kita. Dan angka merahnya adalah angka yang lebih tinggi daripada open posisi kita. Jadi mungkin bingung di awal, tapi kalau sudah dicoba pasti mengerti. Nah, setelah teman-teman membuka posisi, maka teman-teman akan melihat jendela trade ini, di mana tampilannya seperti di screen ya. Jadi saya jelaskan. Di paling atas itu kan, di sana contohnya saya pakai yang profit, jadi itu warnanya biru, 2,86 USD, warna biru itu berarti keadaannya sedang untung 2,86 USD. Terus di bawahnya terdapat informasi antara balance, equity, free margin, margin level persen, dan margin. Nah, di sini kita melihat ada 3 open posisi ya, 2 yang menggunakan market execution yang dieksekusi langsung, di bawahnya kita menggunakan buy limit. Jadi totalnya ada 3 posisi. Kemudian balance itu adalah saldo kita, terutama ketika kita tidak membuka posisi, dan equity itu adalah saldo ketika kita membuka posisi. Nah, di equity jumlah equity adalah saldo atau balance dikurangi margin, dan free margin adalah equity dikurangi margin. Ada istilah yang sangat ditakuti para trader, yaitu margin call. Itu berarti balance teman-teman sudah tidak mencukupi untuk melaksanakan trading, alias sudah tamat, sudah loss semuanya. Jadi sebisa mungkin untuk menghindari itu ya. Ya, history atau bisa disebut sebagai rangkuman dari semua transaksi. History ini kita bisa lihat atau preview berdasarkan beberapa viewing option, antara lain berdasarkan simbol mata uang. Kita bisa melihat, kita mau mengecek transaksi pada mata uang GBP USD misalnya, atau Euro USD, atau emas USD, XAU USD. Atau kita bisa juga berdasarkan urutan, bisa juga berdasarkan opening time, closing time, dan juga profit. Jika kita memilih opsi profit, maka yang muncul adalah transaksi berdasarkan jumlah profit tertinggi. Kemudian juga kita bisa lihat berdasarkan time frame. Ada time frame hari ini, minggu lalu, bulan lalu, 3 bulan lalu, dan juga periode custom. Di bagian generalnya kita bisa lihat sendiri, yang pertama kita lihat adalah profit dan balance. Kemudian di bawahnya ada informasi detail tentang transaksi tersebut jika kita ingin melihatnya. Dari mulai kita mata uang apa yang kita perdagangan, di sini kita lihat Euro USD di buy dengan lot 0,05 pada 2020 12 01 912 jamnya. Terus kita mendapatkan profit 17.00. Nah, di sini di bawahnya terdapat ID dari si pelaksana transaksi. Di sini kebetulan saya menggunakan salah satu robot atau EA. Jadi di sini terlihat nama robotnya Max 99 itu. Terus ada keterangan dari SL-nya di titik berapa dan TP-nya di titik berapa. Begitu. Nah, banyak trader juga yang misunderstand ya dengan informasi yang ada di sana, terutama pada saat deposit dan withdrawal, di mana saya pernah dengar ada yang menyatakan, oh bagaimana bisa profit jika depositnya 0. Pada dasarnya deposit itu, informasi tentang deposit akan muncul jika deposit dilaksanakan di hari itu. Jika kita menggunakan time frame today, jika kita menggunakan time frame last week dan kita deposit dana 2 hari lalu, maka datanya akan muncul
Tapi jika kita deposit 2 hari lalu dan kita melihat history hari ini, maka depositnya akan jadi 0. Begitu kira-kira. Ya, itu saja. Saya rasa jika teman-teman ada pertanyaan, teman-teman bisa meninggalkannya di kolom komentar dan saya akan berusaha menjawabnya semaksimal mungkin. Semoga informasinya bermanfaat. Bye.